Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan cara cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, dan jauhi kerumunan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 1 dan 2. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi. Hak merupakan segala sesuatu yang harus kita peroleh, sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Pemanfaatan sumber energi harus sesuai dengan hak dan kewajiban anak-anak. Jangan sampai kita mendapatkan haknya tapi tidak mau melaksanakan kewajibannya, ya. Air merupakan salah satu sumber energi. Setiap manusia memiliki hak mendapatkan air untuk mandi, minum, dan lain-lain. Manusia juga memiliki kewajiban menghemat energi. Manusia harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang agar kehidupan menjadi baik. Coba anak-anak simak cerita berikut ini ya. Ayo hemat energi. Hari ini Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi. Di awal pelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan minyak bumi. Ternyata butuh waktu yang sangat panjang, jutaan tahun anak-anak. Wah, pantas saja Udin sering mendengarkan anjuran hemat energi di mana-mana. Ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Lani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai menghemat energi. Mereka berpikir seharusnya ada yang bisa mereka lakukan untuk mengajak warga di kampung Babakan untuk melakukan penghematan energi. Listrik, bahan bakar, kendaraan, dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh warga desa sehari-hari. Edo ingat, hampir sepanjang hari televisi di rumahnya selalu menyala. Ada atau tidak ada yang menonton, seperti sudah menjadi kebiasaan saja untuk langsung menyalakan televisi di pagi hari. Bahkan ketika Edo ke sekolah, ayah kerja, dan ibunya memasak di dapur, televisi masih menyala tanpa penonton. Nah, itu satu hal yang bisa Edo lakukan, mengingat anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan listrik. Memang memperoleh aliran listrik adalah salah satu hak masyarakat, tetapi perlu diingat anak-anak bahwa kewajiban pemakai listrik bukan hanya membayar tagihan, tetapi juga harus menghemat pemakaian anak-anak. Lani juga ingat, ibunya selalu mengendarai motor untuk urusan apapun, bahkan belanja ke warung Pok Minah di ujung kampung pun ibu mengendarai motor. Lani menyadari ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan seperlunya. Ibu perlu menghemat bahan bakar motor. Untuk jarak yang dekat, lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda.
lebih hemat, lebih murah, dan lebih sehat. Udin dan Siti jadi berpikir keras. Pasti ada yang bisa mereka lakukan untuk mengajak keluarga dan warga sekitar menghemat energi. Walaupun masih anak-anak, mereka pun menggunakan hak mereka sebagai pemakai energi. Jadi mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa menjadi pengingat warga. Nah, anak-anak, dari cerita di atas, coba kalian kerjakan atau kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. Nah, silakan kalian jawab di buku tulis halus ya, 5 baris dengan huruf tegak bersambung. Silakan kerjakan dengan baik dengan tulisan yang bisa dibaca. Energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Bumi memiliki sumber daya alam melimpah. Beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbarui, seperti minyak bumi dan gas alam. Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang sangat lama. Seperti ini, misalnya sinar matahari merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Contoh pemanfaatan energi alternatif ya, beberapa waktu lalu sudah Pak Guru sampaikan ya materi ini ya. Ya, diantaranya adalah matahari, sinar matahari. Sinar matahari ini bisa digunakan untuk membangkit listrik tenaga surya PLTS ya, menggunakan panel-panel itu ya, seperti ini ya, panel-panelnya ini dihadapkan ke sinar matahari, nanti akan diambil tenaganya dan diubah menjadi listrik. Ada juga arus air. Wah, ini kan arus air yang sangat deras anak-anak. Arus air sungai dimanfaatkan untuk membangkit listrik tenaga air, nah disebut dengan PLTA. Nah, ini bisa untuk dibangkitkan ya. Jadi derasnya air tersebut kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin. Nah, turbin itu nanti diubah menjadi energi listrik anak-anak. Kemudian ada juga angin. Nah, ini angin ini dapat memutarkan baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin atau bayu. Nah, kalau nanti sama-sama, makanya singkatannya PLTB ya. Kalau PLTA kan tadi sudah ada air ya, maka diganti singkatannya dengan PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu ini nama lain dari angin. Nah, seperti ini anak-anak. Kemudian ada lagi kotoran hewan. Hah? Kotoran hewan? Iya anak-anak, ternyata kotoran hewan ini bisa kita manfaatkan anak-anak. Dia akan mengeluarkan gas metana ya. Gas metana dari kotoran hewan ternak digunakan sebagai bahan bakar, disebut biogas. Bisa juga digunakan sebagai pupuk dan lain-lain. Nah, ini berikut ini simulasinya anak-anak. Jadi ini hewan ternak, ini contohnya sapi ya. Sapi kotorannya itu dikumpulkan dalam satu wadah yang sangat besar ya, kemudian dibusukkan kotoran, maka pembusukan tersebut akan menghasilkan gas metana, kemudian disalurkan di tabung gasnya, tabung gas metana, kemudian digunakan untuk pembakaran. Nah, pembakaran ini, uap panas dari pembakaran digunakan untuk memutar turbin generator listrik. Nah, kalau ini sudah muter, maka akan menjadi energi listrik ya, hasilnya disalurkan ke warga-warga gitu anak-anak. Ternyata kotoran aja masih dimanfaatkan ya anak-anak, Masya Allah. Ada lagi juga panas bumi. Nah,
Panas bumi dimanfaatkan untuk membangkit listrik tenaga panas. Nah, diolah ya. Anak-anak, kelebihan energi alternatif ini ada beberapa. Di antaranya adalah energi alternatif merupakan energi terbarukan yang mana sumber energinya tidak akan terjadi kelangkaan, bersifat ramah lingkungan, kemudian pasokannya melimpah, menjadi sumber energi gratis ya, karena dari alam, mampu menggantikan penggunaan batu bara sebagai sumber energi utama yang dapat merusak lingkungan. Nah, ini pakai energi alternatif yang sudah kita bahas tadi, anak-anak. Namun kekurangannya itu ada, anak-anak. Di antaranya adalah biaya awal instalasi yang cukup tinggi ya. Biayanya cukup tinggi. Kemudian kurang efisien. Kemudian energi alternatif kurang bisa diandalkan karena bergantung pada alam. Kalau alamnya sedang lesu, misal tidak ada panas, misal energi sinar matahari ya, maka tidak akan bisa dimanfaatkan energi yang ada di alam tersebut. Kemudian kemampuan sumber daya manusia yang kurang memadai. Nah, silakan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut di buku tulis ya. Kalian kerjakan surat berikut di buku tulis bergaris dengan huruf tegak bersambung. Anak-anak, sumber daya alam dan pemanfaatannya di Indonesia ini sangat banyak sekali, karena Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam. Salah satunya adalah tumbuhan jarak. Jarak maksudnya jarak social distancing gitu, Pak? Bukan. Jarak ini nama tumbuhan, anak-anak. Jarak ini biasanya itu tumbuh, biasanya oleh warga itu dipakai sebagai pagar, anak-anak. Ya, sebagai pagar. Dan kadang oleh anak-anak zaman dahulu, mungkin zamannya Pak Guru, itu kan menghasilkan getah. Getah itu bisa ditiup, bisa menjadi gelembung. Nah, selain itu, buah jarak menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar, anak-anak. Minyak jarak merupakan sumber energi alternatif. Contoh pemanfaatan buah jarak ya. Pemanfaatan minyak jarak memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Banyak industri kecil mengolah buah jarak menjadi minyak gosok. Industri-industri kecil tersebut memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat. Berkat tumbuhan jarak, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Jadi manfaatnya luar biasa. Ini salah satu contoh gambar dari minyak dari buah jarak sebagai bahan bakar alternatif pengganti solar, namanya biodiesel. Biodiesel buah jarak. Manfaatnya sangat luar biasa ya, anak-anak. Kita kadang tidak tahu manfaat tersebut. Nah, minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Nah, simak teks berikutnya, nak ya. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman bakar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan. Proses pengolahannya cukup sederhana, anak-anak, sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau bahkan di warung.
Pemanfaatan minyak jara ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jara sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik, pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Tugas utama menjadi seorang distributor adalah menjadi penghubung antara produsen dan konsumen. Ya, jadi setelah tadi pengolahan minyak jara tersebut, tentunya ketika melakukan perdagangan penjualan dibutuhkan distributor, agen dan sebagainya. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, distributor juga mempunyai beberapa fungsi anak-anak. Adapun beberapa fungsi dari distributor adalah sebagai berikut. Yang pertama, membeli barang atau jasa. Kemudian yang kedua, menjual barang atau jasa. Yang ketiga, menyimpan barang atau jasa. Yang keempat, mengangkut barang atau jasa. Yang kelima, promosi. Kemudian yang keenam, menyediakan informasi barang atau jasa. Sedangkan yang ketujuh adalah klasifikasi barang atau jasa. Barang-barang hasil produksi dapat sampai ke tangan konsumen dengan melalui saluran distribusi yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dari produsen secara langsung atau produsen ke konsumen, itu bisa aja. Kemudian bisa juga dengan cara produsen pengecer konsumen, itu juga bisa. Dari produsen itu pembuatnya nak ya. Kemudian melalui grosir-grosir, pengecer konsumen, itu juga bisa. Ada juga produsen melalui agen tunggal, grosir, kemudian melalui pedagang menengah, pengecer, kemudian sampai konsumen. Nah, berikut ada pertanyaan yang bisa kalian jawab, silakan dikerjakan di buku kalian. Alhamdulillah, pelajaran sudah selesai. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari Pak Guru kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.